Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih Pak. Iya, oke. Dengan Indonesia dengan hiruk pikuknya nih Pak. Jaksa Agung lagi beres-beres Pak. Lagi beres-beres tapi tidak beres ya. Tapi belum beres-beres. Dengan adanya korupsi yang sedemikian rupa Pak dari Pertamina dan lain sebagainya yang sangat-sangat banyak nih Pak. Pak Prabowo lagi bersih-bersih Pak. Menurut Abah, apakah ini ada hubungannya dengan aparat penegak hukum yang tidak bekerja sesuai fungsinya? Dan Abah sendiri adalah seorang pengacara. Apakah pernah melihat sendiri bahwa aparat penegak hukum itu tidak bekerja, tidak menjalankan fungsinya dengan sebagaimana mestinya? Untuk dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi begini, Indonesia ini gagal memberantas korupsi karena alat untuk memberantas korupsinya yang dinamakan aparat penegak hukumnya, dari polisi, jaksa, KPK, bahkan hakimnya, itu semua kebanyakan korup. Kebanyakan mudah dibeli. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama, saya ini pernah mengalami sendiri. Dalam tataran tingkat daerah di Kediri, ada satu kejadian nyata di mana seorang kepala desa di Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, dua orang kepala desa itu dijadikan saksi oleh jaksa di dalam sidang pengadilan, yang mana keduanya disumpah di depan pengadilan, di bawah sumpah, mengatakan, dimuat di seluruh media saat itu, yaitu Desa Banjaranyar dan Desa Kanigoro, kepala Desa Banjaranyar dan kepala Desa Kanigoro, itu menyatakan di bawah sumpah bahwa mereka, kepala Desa Kanigoro dan kepala Desa Banjaranyar, di depan majelis hakim, di depan jaksa penuntut umum, menerima suap. Ketika itu fakta itu saya laporkan, sampai sekarang hampir 5 tahun lah, insya Allah 4-5 tahun tidak diproses oleh Kejaksaan Kabupaten Kediri. Ini nyata yang saya lakukan, tidak diproses. Ada apa? Terus terang, kalau saya mengindikasikan bahwa patut diduga jaksa Kabupaten Kediri saat itu, sampai saya engkel-engkelan, saya berkeyakinan menerima suap. Sampai sekarang tidak dilanjutkan. Buktinya ada. Pernyataan di bawah sumpah kok. Tapi oleh Kejaksaan Kabupaten Kediri tidak ditindaklanjuti. Itu di Kabupaten Kediri. Di Kota Kediri saya mengalami sendiri bagaimana Polresta Kediri, karena itu saya ada di dalam situ, di dalam peristiwa itu saya setidak-tidaknya terlibat. Di dalam peristiwa penganiayaan ini, dalam peristiwa pengeroyokan, teman-teman saya aktivis bela Palestina, peduli Palestina Kediri Raya, ketika mereka selesai melaksanakan rapat untuk tanggal 13 Desember 2023, mereka selesai melaksanakan rapat sore hari untuk mengikuti kegiatan aksi bela Palestina di Gerahadi tanggal 15-nya, ya, tanggal 15-nya, apa yang terjadi? Mereka selesai rapat masuk ke masjid karena saat itu maghrib, hendak menjalankan sholat maghrib. Tiba-tiba datanglah segerombolan orang
Yang jelas semua di video itu jelas. Tidak dikenal oleh teman saya, tidak dikenal oleh, juga tidak ada persoalan dengan teman saya. Lantas mereka membuat keributan. Ini lihat, membuat keributan. Dan keributan itu berlanjut, teman saya, aktivis bela Palestina yang hendak menjalankan jamaah sholat masjid tadi, dipukuli, dilakukan pengeroyokan sampai mereka masuk, salah satunya bernama Ilhamuddin, masuk rumah sakit. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ketika kita laporkan awal daripada pemeriksaan, mohon maaf, ketua timnya yang bernama Aibda ya, Eko, itu mengatakan bahwa cukup bukti setelah melihat semua video-video, bukti yang dikirimkan, dibuat laporan dan CCTV, cukup bukti bahwa pelakunya adalah si A, si B, si C. Ada 3 pelaku setidaknya yang disebut mereka, walaupun jumlahnya banyak. Karena pasal 170 itu siapa yang mengikut sertakan di situ harusnya masuk semua. Diambil hanya 3, padahal banyak itu. Sedangkan teman-teman saya orang sedikit, orang tidak mengerti apa-apa. Dikatakannya bahwa pelakunya 1, 2, 3 cukuplah, dan besok mau ditangkap. Saya pun melihat videonya. Anak saya yang kebetulan juga pengacaranya melihat videonya, banyak lagi. Ada Ustadz Arman namanya, ada Ustadz Rahmat Mahfud masuk ke situ melihat videonya, dan beberapa saksi termasuk korban, 2 orang korban, Ilhamuddin dan Ustadz Rahmat Mahmudi, juga ada waktu itu namanya Pak Herman Santoso, melihat nyata. Tapi apalah setelah berlanjutnya, tahu-tahu dibalik, teman-teman saya dijadikan korban sebagai tersangka pelaku pengeroyokan. Ini gila. Inilah yang namanya rekayasa yang dibuat oleh polisi. Dan ini saya yakin bahwa ini sudah menjadi kebiasaan. Ini sudah mereka mendiamkan kasus korupsi seperti kejaksaan Kabupaten Kediri, ya kan? Walaupun itu di depan matanya mengaku di bawah, sumpah lah, gila kan itu. Yang kedua, ada kasus di mana orang yang tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, tahu-tahu masalahnya terus dikeroyok. Setelah itu dibalik menjadi korban, setelah dibalik, ini sudah terbiasa. Dan belakangan dalam kasus pengeroyokan teman saya itu ternyata sebelumnya tanggal 12 Desember 2 hari Selasa, ini kejadian hari Rabu kan, tanggal 12 Desember 2023 itu ada, mereka memang sepertinya kalau dihubungkan itu ada pengeroyokan juga dilakukan dengan korban, yaitu teman saya juga, yaitu saudara Ustadz Lukman Hakim. Dan ini kalau dihubungkan itu nyata terjadi. Ada bahwa mereka memang datang mau melanjutkan kejadian tanggal hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, dilanjutkan lagi untuk menteror, dilakukan penganiayaan lagi. Tapi itu semuanya tidak diperhatikan oleh Polresta Kediri, Reskrim Polresta Kediri. Mereka membutakan mata, nggak tahu kenapa, nggak tahu masuk angin atau apa, karena ya mohon maaf saja, ini di luar logika saya. Saya orang hukum, saya melihat sendiri kasus itu berurutan. Orang yang tidak mengerti apa menjadi korban atau dijadikan tersangka. Ini kan sebuah kebiadaban. Polisi yang biadab ini. Saya bilang bahwa ini Reskrim Polres Kediri biadab. Nah, kalau saya kamu pertanyakan, inilah kejadian yang sesungguhnya. Sehingga tidak heran, karena tidak ada kemampuan, memang mohon maaf, bukan tidak ada kemampuan, sesungguhnya ada kemampuan, tapi karena kejaksaan dan polisi, jaksa dan polisi itu gagal untuk menegakkan hukum, khususnya ya kan di bidang tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi, maka dibentuklah KPK. Nah, celakanya lagi sih, KPK-nya setelah itu dibonsai dan KPK-nya rusak. Kamu nanti kan bertanya, buktinya mana kalau rusak? Loh, buktinya ada. Ketua KPK Firly Bahuri ini loh, jadi tersangka
Ketua KPK itu jadi tersangka pemerasan. Dan anehnya sekali lagi, anehnya, ini yang harus Pak Presiden Prabowo perhatikan. Karena itu orangnya Jokowi, jelas pilihannya Jokowi. Anehnya, tersangkanya Firly Bahuri Ketua KPK. Ini kebrengsekannya, makanya tidak heran kalau hukum kita ini, mohon maaf, memberantas korupsi kita ini tidak akan selesai. Karena apa? Ketua KPK yang harusnya memberantas korupsi dan harusnya segera ditindak karena melakukan perbuatan tercela, melakukan pemerasan, sudah jadi tersangka, sampai sekarang tidak diproses. Saya juga jadi ingat kejadian tahun, mohon maaf, ada peristiwa Petra yang disampaikan oleh siapa itu, Pak Sudirman Said. Ada tersangkanya di dalam kasus Petra. Sampai sekarang juga tidak diproses. Direktur Petra yang bernama Bambang Irianto atau Iriawan, saya nggak tahu. Irianto, insya Allah gitu ya. Antara Iriawan dan yang jelas Direktur Petra. Sampai sekarang pun juga tidak dilaksanakan. Makanya inilah Indonesia bobrok, rusak. Makanya saya berpesan kepada Pak Prabowo lewat ini pertanyaan kamu tadi ya. Pak Prabowo, Pak Presidenku yang kucintai, kalau jenengan mau memberantas korupsi, yang pertama jenengan lakukan adalah jangan sekali-kali tebang pilih dalam penegakan hukum. Dan untuk melakukan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, maka Bapak harus melakukan reformasi terhadap aparat penegak hukum. Kalau tidak ada reformasi, nonsen Pak Presiden. Coba Bapak Presiden bayangkan sekarang ini, mohon maaf saja, belum apa-apa, kasus Pertamina yang katanya oplosan, yang katanya blending, setelah itu berubah. Tahu-tahu saya juga heran, kok bisa berubah ya jaksa? Katanya oplosan, dia ngatakan oplosan, rakyat otomatis nggak percaya dengan Pertamina, tahu-tahu jadi blending dengan oplosan beda, Pak. Dan apa yang terjadi? Belum selesai pemeriksaan, ini nilainya tinggi, Pak, hampir 1.000 triliun, mohon maaf Pak Presiden. Dan tidak mungkin kalau itu tidak dikerjakan oleh orang-orang itu. Sudah disampaikan oleh Pak Sudirman Said, sudah disampaikan oleh Pak Ahok. Hampir tidak mungkin 1.000 triliun itu dilakukan oleh mereka-mereka yang saat ini ditahan oleh Kejaksaan Agung tanpa sepengetahuan dari Direktur Utama Pertamina, tanpa tahu atasannya. 1.000 triliun itu bukan sedikit, Pak Presiden. Tanpa tahu menteri. Dan jenengan tahu, mohon maaf Pak Presiden, masalah pembersihan, pembubaran Petra dan pembersihan orang-orangnya, Mas Sudirman Said ngomong dia sempat dimarahi oleh yang namanya presiden bernama Jokowi. Dan Jokowi ini dalam satu peristiwanya, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan dalam peristiwa Novel Baswedan, dalam peristiwa Setia Novanto, peristiwanya Setia Novanto, saya juga disampaikan oleh Bang Novel Baswedan, sahabat saya itu, orang yang dikatakan orang-orang yang garis keras Taliban lah. Sesungguhnya beliau orang lurus, saya yakin kelompoknya beliau adalah orang lurus. Tersingkirkan, disingkirkan dengan tidak malu-malu, memfitnah dan sebagainya. Ini KPK di era rezimnya Jokowi. Kenapa? Karena mungkin saja Pak Jokowi ketakutan. Dan terbukti yang menyingkirkan mereka yaitu Firly Bahuri jadi tersangka. Sampai sekarang tidak ditahan Pak Presiden.
sekali lagi, kalau Bapak ingin memberantas korupsi, jangan setengah-setengah, Pak. Jangan setengah-setengah. Apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung berhubungan dengan Pak Erick Thohir yang katanya tidak ada keterlibatan, ini masih dini, Pak. Ini masih dini, pemeriksaan masih dini. Pak Ahok aja belum diperiksa. Tapi Pak Jaksa Agung sudah teriak ngomong bahwa mereka tidak terlibat setelah, mohon maaf, setelah rakyat itu melihat dan membaca setelah pertemuan dengan Jaksa Agung. Why? Ada apa? Pertanyaannya, why? Ada apa dengan Jaksa Agung? Ini sudah cacat, Pak. Kalau menurut saya Jaksa Agung posisinya ini berhubungan dengan Pertamina ini sudah cacat moral, cacat etika, bertemu dengan orang yang berperkara. Dalam hal ini Pak Erick Thohir. Setelah itu berbicara Pak Erick Thohir tidak terlibat, itu lucu. 1.000 triliun, Pak, dari 2016 dengan atau 2018 sampai. Dan kenapa sebelumnya juga tidak dilakukan pemeriksaan? Karena saya yakin kedatangan orang-orang setelah saya baca, mereka masuk itu sebelumnya sudah ada peristiwa itu. Sebelumnya Pertamina. Ini saya kalau melihat seperti sebuah pengalian saja. Pengalian untuk mencari korupsi. Pertamina takut karena awalnya itu Pertamina, Pak Presiden. Awalnya Pertamina setelah beralih ke anak-anak ini 2018 atau 2019 saya tahu-tahu saya mendengar, saya melakukan mendengar terus ini kok bisa begini ya, kok bisa ya anak-anak itu masih muda-muda, masih usianya seperti itu kok sampai sebegitu ya? Dan kenapa itu seperti dibiarkan tidak ada? Apakah tidak ada audit di situ? Apakah tidak ada pengawasan di situ? Wong itu barangnya cetawelo-welo, barang besar. Apakah tidak ada? Apakah mereka melakukan itu dengan mereka sendiri menggunakan tangan mereka? Tidak ada operator di lapangan, akan nggak mungkin. Hanya orang itu menjadi operator, kan tidak mungkin, Pak Presiden. Ini yang menjadi tanda tanya saya dan diskusi dengan teman-teman. Terus terang saya merasa sakit. Karena jujur saja saya ini memakai Pertamax. Jadi Pak Presiden terlepas daripada sudahlah saya ikhlaskan itu untuk negara, uang kelebihan saya kalau itu memang terjadi oplosan dan berubahnya menjadi blending dan sebagainya, saya nggak tahu itu apa itu maksudnya Kejaksaan Agung, maksudnya penyidik Jaksa Agung. Tapi ternyata Pak Presiden dari peristiwa di bawah saja dalam di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang mengetahui, melihat, mendengar kesaksian di bawah sumpah dan itu tidak ditindaklanjuti adanya korupsi. Dan sekarang nyata Pak Presiden, di Kabupaten Kediri ada peristiwa yang diungkap oleh Polda Jawa Timur, ada 3 tersangka pelaku berhubungan dengan kejadian yang sama. Kalau saya bilang aneh nih, saya sampai engkel-engkelan itu, aneh nih. Begitu juga dalam peristiwa yang saya alami sendiri juga, ketika saya adanya peristiwa teman-teman saya di relawan Peduli Palestina Jawa Timur yang ada di Kediri Raya. Mereka ikut dalam Kediri Raya. Saya ketua relawan Peduli Palestina Jawa Timur, di mana mereka dianiaya, tak lantas mereka bukannya awal katanya sebagai korban lantas berubah, nggak tahu sebabnya, ada setan apa dan sebagainya, berubah menjadi tersangka. Begitu juga Firly Bahuri, KPK yang rusak, katanya KPK, mohon maaf Pak Presiden, nggak logis loh. KPK itu untuk membenahi tugas polisi yang amburadul, jaksa yang amburadul ya, yang tidak mampu. KPK-nya di dalamnya masuk orang-orang kepolisian. Orang-orang polisi memegang sekarang juga orang polisi.
Ya saya tidak ngomong. Kepercayaan masyarakat kepada polisi rendah Pak Presiden. Sekarang masuk menjadi ketua KPK Firly hari kemarin. Kenapa? Karena ya itu tadi pemilihnya adalah, ya mohon maaf, panitianya, dan mohon maaf kalau saya bilang DPR kita brengsek-brengsek semua, mereka mau cari aman, mengkorup lah gitu. Jadi Pak Presiden sekali lagi kalau pengen bersih-bersih, benar-benar Pak Presiden mengatakan akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika, bersihkan dulu sapunya, bersihkan dulu sapunya, bersihkan dulu sapunya Pak Presiden. Reformasi aparat penegak hukum. Kalau tidak jenengan reformasi nonsen, rakyat juga tidak merasa terayomi. Kita semua melihat fakta bahwa saat ini semuanya sudah cetawala-wala. Dan yang paling jelas itu di era Jokowi sebagai presiden, korupsi merajalela sehingga yang panen saat ini adalah jenengan, dan jenengan harus lepaskan diri jenengan dari Jokowi, lepaskan diri jenengan. Saya terus terang sakit hati, saya senang, saya mendukung jenengan Presiden, tapi jujur saja saya sakit hati ketika jenengan ngomong hidup Jokowi, hidup Jokowi. Sesungguhnya kalau jenengan Presiden Pak Prabowo dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, jenengan itu ngomong hidup rakyat, hidup rakyat. Kalau Jokowi ternyata terlibat di dalamnya, libas sekalian, libas, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak, jenengan hanya dikatakan, ya seperti saya terus terang nggak ikhlas jenengan disampaikan hanya omong-omong saja. Saya yakin jenengan mau membuka masalah pemberantasan korupsi itu benar seadil-adilnya, seterang-terangnya, supaya Indonesia seperti yang jenengan harapkan, Indonesia menjadi lebih maju. Saya terus terang tidak terima ketika jenengan dikatakan macan yang sudah tidak punya taring. Tapi saya yakin jenengan punya jiwa militer, jenengan seorang jenderal, dan jenengan itu adalah orang pandai, dan saya yakin bagaimana jenengan jadi presiden sehingga menjadi presiden, saya yakin jenengan punya ilmu seperti itu, supaya jenengan untuk kemaslahatan, saya berkeyakinan jenengan mau jadi presiden untuk kemaslahatan. Saya mendukung jenengan Pak Prabowo, insya Allah saya bersama beberapa ulama sebentar lagi akan menyatakan mendukung jenengan. Tapi tolonglah Pak Prabowo, untuk presidenku yang saya banggakan, untuk supaya korupsi ini benar-benar habis, bersihkan dulu sapunya, bersihkan dulu aparatnya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, mohon maaf Pak Prabowo, sampai kapanpun Indonesia akan menjadi gelap, bahkan mungkin Indonesia akan habis. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu pesan saya dari untuk jenengan Pak Prabowo dan untuk aparat penegak hukum. Tolonglah, sudahlah berhenti. Saya ini praktisi hukum. Saya sesungguhnya sangat mendambakan hukum yang berjalan sesuai dengan koridor hukumnya. Kita beradu bukti. Kadang terus terang saya harus mengakali. Beradu bukti, bukan beradu uang, beradu jabatan, beradu backing, tapi beradu bukti. Itu yang bisa saya harapkan. Insya Allah kalau itu benar-benar terjadi, Indonesia akan menjadi negara yang makmur, kemarobah, lojunawi, maslahat untuk semuanya. Besar harapan saya dengan Pak Prabowo menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia bebas dari korupsi, dengan membersihkan sekali lagi aparat yang gagal menegakkan hukum. Itu dari saya Pak Prabowo. Fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Wong Kediri menyampaikan, semoga Pak Prabowo selalu diberi kesehatan. Mendoakan semoga Pak Prabowo selalu diberi kesehatan. Dan ingat kepada saudara-saudaraku, juga untuk Pak Prabowo, pesan saya, peduli Palestina. Peduli Palestina. Palestina adalah bagian sejarah perjuangan Republik Indonesia, di mana Palestina adalah
salah satu negara yang pertama menyatakan kemerdekaan Indonesia, mengakui kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Palestina adalah bagian dari jiwa dan raga Indonesia.